Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada program Anda Tanya Kami Jawab di siang hari ini, pertanyaan yang pertama tadi disampaikan oleh moderator kita tentang bolehkah seseorang meminta doa kepada anaknya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada dasarnya berdoa itu sebaiknya adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin berdoa, berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih afdal. Karena yang tahu hajat kita itu kita sendiri. Akan tetapi boleh juga seseorang minta kepada orang lain. Karena hal ini pernah dilakukan Rasul dan juga para sahabatnya. Contoh dua riwayat. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah. Maka Nabi SAW mengizinkan dan mengatakan, la tansana ya akhi min du'aik. Kata Nabi SAW, jangan kamu lupakan kami, wahai saudaraku, maksudnya Umar ibn Khattab, akan doamu kepadaku. Di sini Nabi SAW minta doa kepada Umar ibn Khattab saat umrah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika Nabi SAW menceritakan tentang apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada dia, bahwa dia melihat kelak pada hari kiamat sekelompok orang yang banyak sekali. Kemudian Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati. Aku sangka mereka adalah umatku. Tetapi kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, bukan, itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian Nabi SAW melihat lagi sekelompok yang jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan umat Musa dan kaumnya. Maka kemudian Nabi SAW dikatakan kepadanya bahwa itulah umat wahai Muhammad, dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwa di antara sifat-sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab adalah orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta diobati dengan besi panas atau kay, orang yang tidak tatayur, dan orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian berdiri Ukasha ibn Mihsan, kemudian meminta doa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau wahai Ukasha termasuk dari mereka. Ketika Ukasha kemudian dikabulkan doanya oleh Nabi SAW dan mengatakan anta minhum, semua para sahabat berdiri dan minta didoakan juga. Tapi Nabi SAW mengatakan, sabaqakum biha Ukasha, telah mendahului kalian semua Ukasha ibn Mihsan. Dari dua riwayat ini bahwa boleh seseorang itu meminta doa kepada orang lain dan tidak menafikan tawakal. Walaupun sebaiknya sekali lagi berdoa antara kita dengan Allah. Apalagi kemudian kita minta doa kepada anak kita, sementara anak kita adalah anak yang saleh.
walaupun sebenarnya anak yang soleh itu, tanpa diminta pun dia sudah berdoa untuk orang tuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam sebuah hadis, apabila anak Adam meninggal, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Di sini ada kalimat atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tanpa diminta pun anak yang soleh pasti mendoakan orang tuanya, baik selama hidupnya, apalagi setelah kematiannya. Tetapi hukumnya, bagaimana meminta doa kepada anak, maka tidak masalah. Sebagaimana seseorang juga tidak dilarang meminta doa kepada orang lain, atau meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, maka boleh juga kita meminta doa kepada anak yang soleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya, untuk pertanyaan dari hamba Allah tadi, dari Bapak dan Ibu. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan pertanyaan yang hadir pada siang hari ini. Masih dari Bapak Ibu hamba Allah ini, Ustaz, pertanyaannya beliau ini, Ustaz, bagaimana hukumnya dengan beliau atau orang-orang yang memberi makan untuk orang yang berpuasa, tapi orang ini tidak berpuasa, padahal orang ini tahu, apalagi khususnya puasa bulan Ramadan itu wajib. Di sisi lain, beliau ini bekerja, tapi pekerjaannya itu sebenarnya tidak memberatkan, hanya saja beliau bilang malas. Apakah orang seperti ini masih dapat pahala dengan perbuatan baiknya yang di awal tadi itu, dengan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa? Ustaz, mohon pencerahan. Iya. Ini ada soalan bagaimana hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tetapi memberi makan orang yang berpuasa, dengan harapan orang yang tidak puasa itu dianggap puasa juga, karena memberikan pahala orang yang berpuasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Mungkin seperti itu mungkin soalannya. Iya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'ah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya bukan di siang hari ya, maksudnya ketika berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa yang berpuasa sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah." Apapun yang kau lakukan dari kebaikan, itu pasti Allah akan mengetahuinya dan pasti Allah akan membalasnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji atom sekalipun, maka pasti Allah akan membalasnya. Artinya memberi makan orang yang berpuasa pasti berpahala. Akan tetapi Anda tidak puasa Ramadan, jelas berdosa. Dan ini bukan dosa kecil, dosa besar. Karena meninggalkan kewajiban. Ingat, ada sebuah kaidah para ulama, bahwa tarkul wajib, meninggalkan yang wajib itu asyad, lebih parah dosanya, min irtikab al-ma'asi, dibandingkan Anda melakukan dosa. Meninggalkan kewajiban itu lebih besar dosanya dibandingkan Anda melakukan kemaksiatan. Seperti Anda berzina, kemudian minum khamar, berjudi, itu dosa besar, ya kan? Tetapi dosa-dosa ini lebih kecil dibandingkan orang yang meninggalkan yang wajib. Seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, ya, ini wajib. Kalau ditinggalkan lebih besar dosanya dibandingkan orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang berjudi, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi, kalaupun Anda berikan makanan kepada orang yang berpuasa dan Anda mendapatkan pahala di situ, tetapi pahala orang yang Anda berikan makan tidak bisa menutupi dosa yang Anda lakukan. Ya, kalau Anda tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan, itu tidak ada qadha, saking besarnya dosa. Tapi kalau seseorang karena tidak tahan, kemudian kelaparan, akhirnya dengan terpaksa dia
membatalkan puasanya seperti orang yang safar atau Anda sedang sakit parah gitu ya. Kalau tidak makan makin parah sakitnya, masih ada qadha. Ya. Tapi orang yang sengaja dia sanggup berpuasa kemudian membatalkan puasanya, tidak ada qadha indal ulama, menurut para ulama. Kenapa? Karena besarnya dosa. Bahkan pernah Rasul diperlihatkan dosa orang yang meninggalkan puasa teramat sangat mengenaskan dan menyedihkan. Oleh karena itulah maka kalau Anda orang baik, orang yang beragama, lakukan. Lebih baik Anda melaksanakan kewajiban daripada Anda kemudian memberi makan orang miskin. Jadi kalau banding-bandingan begitu ya, ini ada dua pahala. Satu Anda berpuasa di bulan Ramadan, kemudian satu Anda memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa itu hanya sedekah. Ya. Tetapi Anda melaksanakan puasa itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Maka berfikirlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa lakukan dua-duanya. Anda puasa, Anda juga memberi makan orang yang berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya, untuk pertanyaan tadi dari Bapak Ibu hamba Allah. Insya Allah jadi ilmu yang berfaedah bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi pertanyaan yang hadir pada Anda Tanya Kami Jawab Radio FM Batam pada siang hari ini. Ada Ibu Abdillah di Batam Kota. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman saya di Jakarta, Ustaz. Jadi pertanyaan beliau ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari teman saya yang di Jakarta ini. Yang pertama, Ustaz, sejauh mana istri itu dikatakan baik untuk suami? Yang kedua, seperti apa tanggung jawab suami dalam hal nafkah ataupun keuangan? Apakah semuanya harus tercukupi dan kalau tidak, apakah berdosa, Ustaz? Yang ketiga, sejauh mana seorang suami itu boleh bersikap keras kepada istri? Yang keempat, mengapa seorang istri itu kadang mungkin sulit atau malas diajak ibadah walau sudah diajak dan diberikan contoh? Yang kelima dari beliau ini, Ustaz, seperti apakah seorang suami itu diperbolehkan meninggalkan istri secara syar'i? Ustaz, mohon nasihatnya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Pertanyaannya panjang ini ya, dan sebenarnya butuh jawaban panjang juga. Tetapi coba saya singkat. Jadi pertanyaan titipan katanya. Ya mudah-mudahan ini juga pelajaran bagi yang dititipi juga ya. Pertama tentang kriteria istri yang soleh. Istri yang soleh. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa 34. Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihat, wanita-wanita yang soleh adalah wanita-wanita yang qanitat, wanita-wanita yang taat. Tentu yang dimaksud taat di sini adalah pertama taat kepada Allah dan juga berusaha melaksanakan perintah Allah dengan mengikuti nabinya. Kemudian yang kedua, taat kepada suaminya. Kemudian di sini juga Allah katakan hafizatun lil ghaib, berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya di saat suaminya tidak ada. Ya. Kemudian juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang wanita terbaik. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Wanita terbaik dalam rumah tangga itu adalah wanita yang apabila suaminya memandang dia, suaminya senang. Ya, menyenangkan kalau dipandang. Karena banyak istri-istri itu membuat jengkel suaminya. Jangan lagi memandang gitu ya. Terpikir saja tidak mau ketemu. Mungkin karena jengkelnya. Maka jangan membuat jengkel suami. Berdandan. Ya. Buat suami itu senang. Buat cantik. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuti'uhu idza amar. Jadi kalau suami memerintahkan sesuatu, laksanakan selama tidak bermaksiat.
Ya, syukur-syukur Anda pandai kemauan suami, belum ngomong Anda sudah lakukan. Kemudian kata Nabi SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi maliha bima yakrah. Subhanallah, kata Rasul, jangan selisihi suami dalam perkara dirinya atau hartanya kepada sesuatu yang tidak disukai suaminya. Jangan sampai menyelisihi suami. Ya, kalau memang walaupun itu perkara-perkara yang mubah, ya kan, suami pengen nih kalau bisa meja ini agak geser ke sini. Tapi istri tak mau. Sudahlah, ikuti saja, ini kan bukan perkara dosa. Ya. Bukan perkara larangan, bukan perkara haram ataupun makruh, hanya minta digeser sedikit saja. Ataupun mungkin terhadap hartanya. Kalau memang suami tidak suka, umpamanya Anda membelanjakan harta yang dititipkan suami kepada Anda, tiba-tiba kemudian Anda membeli sesuatu yang suami sebenarnya tidak suka, jangan lakukan. Ya, karena inti sorga Anda itu ada pada suami. Makanya Rasul mengatakan, lihat dirimu dari suamimu, karena suamimu itu bisa jadi sorga bagimu, bisa jadi neraka bagimu. Kemudian yang jelas bahwa kalau ingin jadi istri yang soleh, perdalam agama. Supaya Anda bisa mengetahui apa hak dan kewajiban seorang istri kepada suami. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasul ketika mengatakan kepada para suami ketika disuruh mencari istri, kata Nabi SAW, carilah istri yang memiliki kecerdasan dalam agama. Maka kalau jadi istri yang soleh, perdalam agama. Kemudian pertanyaan kedua soal nafkah. Sebenarnya soal nafkah itu batasannya cuma 5. Ini nafkah wajib ya. Nafkah wajib itu cuma 5. Yang pertama tempat tinggal. Tempat tinggal. Harus diberikan tempat tinggal. Mau nyewa, mau ngontrak, mau rumah sendiri, yang jelas punya tempat tinggal. Ya. Dan yang layak. Jangan pula Anda beli tenda, kemudian buat tenda pula di lapangan, nggak layak. Artinya harus punya rumah yang layak, mau kos-kosan, mau apa terserah, yang penting layak. Tidak kehujanan, tidak kepanasan, bisa istirahat gitu ya. Kemudian yang kedua pakaian, itu wajib pakaian. Belikan pakaian yang syar'i, yang menutup auratnya, yang bisa menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian yang ketiga makanan. Kasih makanan yang bergizi. Walaupun mungkin makanan murah, tetapi jangan kemudian makan ini membuat sakit. Ya kan? Yang bisa dimakan, yang layak dimakan. Umumnya orang makan apa? Kita belikan makan seperti itu. Kemudian yang keempat, obat. Kalau memang istri itu sakit, obati. Ya. Beli obat ke apotek, bawa ke dokter, bawa ke herbal, ke apa gitu ya. Herbalis dan yang semacamnya. Kemudian yang nomor 5, tentang mengajarkan istri dan anak, arahkan ke agama. Ini namanya disebut dengan nafkah wajib. Ya, nafkah wajib ini 5 perkara. Ya, tentu mencakup juga nafkah lahir dan juga nafkah batin. Adapun selebihnya itu kebaikan suami. Ya, terkadang suami ada duit, ya mungkin bisalah ya Anda bersenang-senang dengan suami, ya, tetapi bukan kewajiban. Kewajiban suami itu cuma 5 perkara ini saja. Kemudian yang nomor 3 soal kapan seorang suami boleh keras kepada istri gitu ya. Ini dicantumkan di dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila." Kalau engkau takut kepada perselingkuhan istrimu. Nusuz itu artinya istri menganggap dirinya lebih tinggi daripada suaminya. Lebih mulia dibandingkan suaminya.
lebih berpendidikan, lebih beruang. Ingat, suami itu tidak peduli Anda mau dokter, Anda mau insinyur, Anda mau dosen, Anda mau apa jabatan Anda dalam pekerjaan Anda. Suami tidak peduli. Suami yang tahu Anda istrinya, itu saja. Jangan pernah menampakkan titel Anda di hadapan suami. Mungkin suami ini hanya lulus SD, Anda pula S1. Jangan tampakkan S1 Anda di hadapan suami Anda. Suami itu yang tahu Anda ini hanya istri dia, itu saja. Karena ketika Anda kemudian menyombongkan diri dengan pekerjaan, menyombongkan dengan titel, berarti Anda telah nusus. Ya. Adapun nusus secara syar'i sendiri adalah seorang istri yang tidak pernah melaksanakan haknya, bermaksiat kepada suaminya, tidak bergaul dengan baik kepada suaminya, gitu ya, marah-marah, mengangkat suara, menentang perintah yang hak dan begitu seterusnya. Maka kalau itu terjadi, suami boleh keras. Kalau istri sudah nuzuz, suami boleh keras. Tapi kerasnya itu kan ada tingkatan tuh. Pertama nasihat, nasihati, kasih tahu istri, ini yang salah, ini yang benar, ini yang taat, ini yang maksiat, kasih tahu. Ya. Kalau kemudian juga istri sudah nasihati, apa istilahnya, bebal tuh apa itu ya, keras kepala gitu ya, susah dinasihati, maka tingkatnya naikkan, tingkat kerasnya itu. Dengan cara apa? Kalau tidur punggungi saja istri, ya, dipunggungi, atau tidurlah di lantai, atau tidur di ruang tamu, atau tidur di kamar lain, ya. Dan itu kalau istri yang berakal, itu sakit bagi dia. Cuman wanita-wanita sekarang ini, maaf, kadang-kadang ada ya, oknum atau siapa, kebanyakan wanita itu malah senang gitu ya. Suaminya pindah ranjang itu bukan sakit bagi dia, malah cuek-cuek saja kan, berarti memang tidak berakal istri yang kayak gini. Nah, kalau juga pisah ranjang juga, tak juga, naikkan lagi tensinya. Ya, fadribuhun. Ini yang terakhir. Pukul secara formalitas. Kalau suami sudah mukul berarti sudah tingkat tinggi. Tapi walaupun mukulnya formalitas saja, makanya Rasul mengatakan, pertama jangan pukul wajah, yang kedua jangan berbekas, ya kan? Karena itu hanya formalitas, itu sudah keras tingkat tinggi dalam keluarga. Kalau tidak bisa juga dipukul, tetap saja kurang ajar, nusus, maka buatlah semacam perantara. Utus keluarga dia, utus keluarga Anda, berdamai. Kalau bisa dengan dua keluarga itu mendamaikan, kalau tidak bisa mau diapakan lagi. Berarti suami boleh memisahkan istrinya. Ya, jadi kapan kemudian suami boleh berpisah dari istrinya? Ya ketika istrinya nusus dan sudah menjalani tahap-tahap ini masih juga seperti itu, ya mau diapakan lagi? Mungkin sudah bukan takdirnya di istri yang soleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu ya mungkin kurang lebih seperti jawabannya. Ya. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya untuk pertanyaan Ibu Abdillah di Batam Kota dari titipan pertanyaan beliau ya di Jakarta. Insyaallah jadi bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi soalan yang hadir dalam Anda Tanya Kami Jawab Radio HMFM Batam. Ada Ibu Irma di Singapura. Ustaz, mohon tanggapannya Ustaz dengan seseorang yang semangat beramal soleh agar mendapat pahala, tapi di sisi lain dengan kesolehan yang diperbuat itu kadang selalu membuat sakit hati orang lain, membuat hati temannya tertekan, kesal karena mungkin ucapannya itu merasa dia itu yang paling benar dan tidak merasa menyakiti siapapun. Bagaimana dengan keadaan orang ini, Ustaz? Apakah pahalanya masih ada atau terhapus dengan kurangnya lisannya, Ustaz? Mohon nasihat. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'du. Sudah sering saya ulas bahwa ucapan itu adalah akar dari setiap permusuhan. Kalau ucapannya tidak baik. Niat baik itu tidak cukup. Kalau ucapannya pun tidak ditata dengan rapi sesuai niatnya. Tapi banyak orang-orang yang niatnya baik, tapi ucapannya salah, masuk neraka dia.
Contoh, di zaman Bani Israel, di zaman orang dulu, ada seorang ahli ibadah ingin menasihati kawannya yang ahli maksiat. Cuman bicaranya salah. Bicaranya melampaui takdir Allah. Dengan penuh kesombongan, dia mengatakan kepada kawannya, kalau engkau tidak tobat, Allah tidak akan pernah mengampuni kamu. Kalau engkau tidak pernah tobat, Allah tidak akan pernah memasukkan engkau ke dalam surga. Dua kalimat ini, dua kalimat yang menolak takdir. Karena ampunan itu hak mutlak milik Allah. Orang dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga itu juga hak mutlak milik Allah. Bukan kita yang mengatur. Dari sini bahwa niatnya kan baik, menasihati orang yang kawan yang bermaksiat, tetapi salah cara ngomong. Harusnya tidak ngomong seperti itu. Jangan penuh dengan kesombongan seolah-olah dia itu lebih rendah, saya lebih baik. Dia ahli maksiat, saya ahli ibadah. Dia sedikit pahalanya, saya segudang pahalanya. Tidak boleh. Ya, orang tidak boleh kemudian ketika menasihati orang itu merasa dirinya lebih tinggi. Tetapi cobalah menasihati itu dengan cara bercermin. Ambil kaca, Anda bercermin di situ, Anda nasihati orang yang dalam cermin itu. Berarti orang yang dalam cermin itu kan kita sendiri. Jadi menasihati orang itu seolah-olah menasihati diri sendiri. Supaya tidak takabur. Ya. Kemudian juga saya nasihati kepada orang yang mungkin sakit dengan ucapan manusia. Pertama, biarkan manusia bicara. Manusia tidak akan berhenti untuk tidak bicara. Dan tidak bisa Anda mewajibkan manusia untuk tidak bicara kepada Anda. Siapa Anda? Ya. Biarkan mereka bicara. Sampai kapan dia bicara? Kemudian yang kedua, yakin dengan takdir. Bahwa dia berbicara itu karena sudah takdirnya seperti itu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang Allah sudah takdirkan hari itu dia harus bicara soal Anda, menyakiti Anda dan begitu seterusnya. Supaya Anda tenang. Anda katakan, biar saja dia menyakiti saya. Oh, sudah dicatat oleh Allah memang hari ini dia harus menyakiti saya. Jadi tenang. Ya, yakin dengan takdir. Kemudian yang ketiga, lihat sejarah Nabi. Orang yang paling mulia dengan Anda saja disakiti. Nabi, para rasul, bahkan wanita suci Maryam, Aisyah, disakiti, dituduh macam-macam. Apalagi Anda, apalagi kita. Kemudian yang keempat, jangan mengharap semua manusia baik kepada Anda. Mustahil. Ya, karena ada istilah ridhon nas ghayatul la tuhsa. Mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Ya. Kemudian yang nomor 5, letakkan ucapan manusia itu di bawah kaki kita semuanya. Anggap seperti debu. Artinya, kalaupun ada orang yang mencela kita, kalaupun ada orang yang memuji kita, anggap sama saja. Tidak mempengaruhi hati kita. Celaan orang itu kepada kita, pujian orang itu kepada kita, bagi kita sama saja. Jangan kalau dipuji kemudian besar kepala, kalau dicela kemudian kecil kepala. Jangan seperti itu. Karena hati orang mulia itu tidak akan berubah. Kemudian yang keenam, bahwa jadikan orang yang mencela kita ini, bahwa dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Sehingga dia hasad kepada kita, sehingga dia mencela kita. Berarti kita yang dibicarakan itu sebenarnya lebih mulia dibandingkan dia. Sebab kalau dia memiliki apa yang kita miliki, tak mungkin dia mencela kita. Ya. Kemudian yang nomor 7, jangan pernah dianggap. Anggap lalu saja. Anggap Anda sedang tidur sambil berjalan. Ya. Orang tidur itu kan nggak dengar apa-apa. Maksudnya bukan tidur betulan. Maksudnya jangan didengar. Anggap Anda ini sedang berjalan lagi tidur. Ya, orang tidur sedang berjalan itu seperti apa? Nggak dengar kan kiri kanan itu? Biarkan seperti itu. Karena terkadang mengalahkan musuh itu tidak harus dihadapi. Ya, terkadang mengalahkan musuh itu cukup didiamkan saja. Ashabul Kahfi menang lewat musuh dengan cara tidur. Tidur 3 abad. Ketika bangun musuhnya sudah kalah. Cukup tidur saja, musuh nanti kalah. Ya. Kemudian yang nomor 8, bahwa jadikan ucapan manusia itu hujah bagi kita kalau nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita jadikan ucapan manusia itu sebagai pahala dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Yang sama sekali bagi kita semua juga untuk pertanyaan dari Ibu Irma di Singapura. Masih dari Singapura Ustaz, masih dari Ibu Irma ya. Pertanyaan dari Ibu Irma yang selanjutnya ini Ustaz. Ustaz, bagaimanakah cara menjadi orang yang amanah agar mendapat cinta dari Allah di mana di masa sekarang itu banyak orang yang mungkin tidak amanah? Iya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa menjadi orang yang amanah itu berat. Amanah itu kalimat yang singkat, tapi pengamalannya sungguh berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk berlaku amanah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan. Kami pernah sodorkan, kata Allah, amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak. Tiba-tiba manusia mau mengemban amanah. Makanya Allah mengatakan, zaluman jahula. Manusia itu sudah zalim, jahil lagi. Ya. Langit, bumi, gunung saja tidak mau, manusia pula mau. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembankan amanah kepada manusia, bukan berarti manusia tidak sanggup untuk melaksanakan amanah. Bisa, kalau betul-betul. Tetapi memang berat. Makanya pahalanya juga besar. Dan amanah itu kan mencakup semuanya ya. Mencakup soal ibadah, soal akidah, soal muamalah. Bukan hanya semata-mata soal muamalah bergaul, dititipi harta dan begitu. Tidak. Ya. Badan kita ini amanah. Amanah dari Allah. Pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kaki kita ini amanah dari Allah. Apakah kita bisa mengemban amanah pada badan kita untuk tidak memandang kecuali yang halal, tidak mendengar kecuali yang baik, tidak berucap kecuali yang santun, tidak bergerak kecuali ke tempat-tempat yang baik. Ini amanah semuanya. Ya. Atau dalam ibadah, ketika Anda mandi, sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi, mandi junub, wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Itu semua amanah. Termasuk juga tidak maksiat. Ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menggibah, tidak berdusta, itu semua amanah sebenarnya. Ya. Cuman biasanya amanah itu identik dengan masalah muamalah. Dititipi sesuatu malah kemudian titipannya dirusak, dicuri, diambil, gitu ya. Berkaitan dengan harta, ya. Ataupun mungkin diberikan harta untuk dibangunkan masjid, pesantren, dan yang lainnya. Tidak amanah di situ. Dan begitu seterusnya, mungkin itu lebih ke situ. Tapi yang jelas bahwa amanah itu mencakup segalanya. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, perbaiki akhlak. Ya, perbaiki akhlak. Karena di mata manusia ini, terutama orang-orang awam, terkadang mungkin Anda sedikit ibadahnya, sedikit pengetahuan agamanya, tapi ketika Anda menonjolkan akhlak santun cara bicara gitu ya, suka nolong, kemudian juga kalau dititipi sesuatu dia amanah dan begitu seterusnya, itu pasti dicintai manusia. Walaupun tidak semua manusia mencintai Anda. Karena yang namanya manusia itu kita berbuat baik saja dikritik orang apabila apalagi berbuat salah. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masing-masing yang bertanya, dan kita semuanya termasuk saya pribadi, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi manusia-manusia yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan disiplin dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya untuk pertanyaan tadi ya, Ibu Irma di Singapura. Dari Singapura kita ke Kalimantan Tengah, ada Bapak Ramadan Ustaz. Bagaimana caranya menyikapi keadaan andaikan ada ulama yang berbeda pendapat khususnya dalam masalah fikih Ustaz? Mohon pencerahan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bicara tentang fikih, kalau ada perselisihan khilafiyah masalah fikih itu masalah yang wajar. Ya. Kita tahu bahwa
madhab yang disepakati ya di dalam Islam itu adalah madzhabul arba, madhab yang 4. Yang paling tua tentu Abu Hanifah, kemudian di bawahnya Imam Malik, kemudian di bawahnya Imam Syafi'i, kemudian di bawahnya lagi Imam Ahmad. Dan satu dengan yang lainnya saling berguru dan bermurid. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik juga terkadang mengambil pendapat Abu Hanifah. Ya. Artinya bahwa sesama mereka sendiri, murid dan guru, tidak sependapat. Ya. Dan Imam Malik tidak pernah mengatakan kepada muridnya Imam Syafi'i, kau harus ikut aku. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, kau harus ikut semua pendapatku. Tidak. Tidak ada satupun imam madhab yang melazimkan untuk fanatik kepada madhabnya. Tidak ada. Bahkan cenderung madzhabul arba itu mengatakan bahwa perkataannya bisa diambil dan bisa dicampakkan. Seperti perkataan Imam Malik contohnya, kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap ucapan manusia itu bisa diambil dan bisa dicampakkan, kecuali pemilik kuburan, ini maksudnya Nabi SAW. Tidak boleh kalau sudah ucapan Nabi dibantah. Ya. Artinya bahwa kenapa muncul madhab-madhab ini? Sebenarnya munculnya madhab ini sebenarnya banyak sekali, bukan hanya 4 madhab. Di sana ada madhab Sauri, ada madhab Uyainah, ada madhab Zuhri, ada madhab Abdullah bin Mubarak, ada madhab banyak sekali, ya, Al-Bakir, dan ulama-ulama madhab itu banyak. Cuman kelebihannya madzhabul arba ini seperti Imam Malik. Dia memiliki murid-murid yang banyak. Kemudian murid-muridnya ini tersebar di beberapa negeri dan negara. Sehingga kemudian murid-muridnya atau murid daripada murid-muridnya ini senang dan takjub dengan pendapatnya Imam Malik. Kemudian mereka mengarang sebuah buku, kemudian nasabkan ini adalah pendapatnya Imam Malik, ini adalah pendapatnya Imam Malik. Artinya jadilah kemudian sebuah madhab, ya. Kemudian juga Imam Abu Hanifah juga sama, murid-muridnya banyak di mana-mana. Saking takjubnya murid-muridnya atau murid daripada murid-muridnya kepada pandangan-pandangan Abu Hanifah, sehingga mereka mengarang buku kan, dan dinasabkan dalam buku itu tentang pendapat-pendapat Abu Hanifah. Jadilah ini semacam madhab Abi Hanifah. Begitu juga dengan Ahmad, begitu juga dengan Imam Syafi'i. Ya, jadi yang menisbatkan madhab itu adalah murid-muridnya, mengarang buku, kemudian bukunya isinya perkataan Imam Ahmad semuanya, atau perkataan Imam Syafi'i semuanya, atau perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, sehingga kemudian terbentuklah madzhabul arba yang masih tetap berlaku sampai hari ini. Sebab madhab-madhab yang lain sudah pupus lama, ya, sudah punah lama. Ya, cuma ternukilkan saja dalam kitab-kitab para ulama. Artinya bahwa kalau kita menghadapi perselisihan masalah fikih, ini masalah yang wajar. Al-amru fihi wasi, perkaranya luas sekali. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menyesatkan. Seperti contohnya masalah kunut subuh. Ya, Imam Ahmad adalah orang yang membid'ahkan kunut subuh, karena hadis-hadisnya masalah kunut subuh itu semua dhaif. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menganggap bahwa hadis-hadis kunut sahih, sehingga dalam madhab Syafi'i mereka berkunut. Tapi walaupun demikian, Imam Ahmad ketika ditanya, kalau seandainya saya sholat di belakang imam, madhab imam, pendapat Imam Syafi'i yang berkunut gitu ya, apakah kemudian kita harus mengangkat tangan? Iya, harus mengangkat tangan dan mengaminkannya. Ya, tidak boleh menyelisih imam. Artinya sedemikian luasnya para ulama madhab itu ketika menyikapi perbedaan pendapat. Maka harusnya juga kita sama. Jangan sampai fanatik, karena dulu ada zamannya ketika fanatik-fanatik madhab itu berlaku sampai terjadi peperangan antar madhab. Terjadi saling tidak boleh bertegur sapa, tidak boleh saling menikah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang berani kemudian membuat riwayat-riwayat palsu untuk menguatkan madhabnya. Sampai terdengar ada istilah laula Malik lakana dinu halik, kalau bukan karena Imam Malik agama hancur. Kemudian juga ada istilah perkataan dari madhab Hanafi kepada celaan kepada Imam Syafi'i, dan mengatakan bahwa sayakunu fi akhiriz zaman rajulun asyaddu min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris. Akan datang nanti di akhir zaman orang yang paling keras, dialah Muhammad ibn Idris, maksudnya Imam Syafi'i, lebih keras dibandingkan iblis, untuk mencela Imam Syafi'i. Ya. Jadi janganlah kemudian perselisihan pendapat ini menjadikan kita bermusuhan. Ya, tetapi jadilah ini semacam ya, pembendaharaan bagi kita.
Karena begini ya, madhab itu hanya untuk dipelajari, untuk diambil pendapatnya. Tetapi soal ibadah itu, tidak bisa kita mengikuti ibadahnya imam tertentu. Karena ibadah itu harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau soal ibadah ya harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Rasul perintahkan, kita lakukan. Kalau soal ibadah, tidak boleh bermadhab. Ya. Jadi soal bermadhab lain, beribadah lain. Adapun ketika kita bermadhab ini, kan kita mencari mana yang paling kuat dalilnya. Dari 4 madhab ini, mana yang paling kuat dalilnya? Umpamanya masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat. Ya, tapi tetap kan berpegang kepada dalil. Dalil itu artinya Quran dan Sunnah. Karena istilah madhab ini kan pendapat. Ini pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali gitu ya. Maka seorang thalabul ilmi tentu harus berusaha beristimbat. Ya, kalau memang sanggup beristimbat dari dalil, maka buatlah istimbat. Tapi kalau tidak sanggup, kita boleh mengikuti madhab yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Adapun orang awam, ya orang-orang awam seperti kita orang awam yang mungkin bukan seorang alim, bukan juga thalabul ilmi, maka cukup bertanya kepada ustadz, ya kan? Nanti ustadz menjawab mana yang Anda rasa tenang untuk diamalkan, amalkan. Ya, karena tidak mungkin orang awam dituntut untuk seperti para thalabul ilmi kan gitu. Sehingga mereka cukup bertanya kepada salah seorang tokoh tentang hukum tertentu, kemudian amalkan kalau ada dalilnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya. Untuk pertanyaan Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah. Kita lanjutkan beberapa soal terakhir pada siang hari ini Ustaz. Ada hamba Allah dari Bapak atau Ibu ini bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika sedang sholat tidak sengaja mengeluarkan kata aduh karena diinjak kaki kita oleh anak kita yang juga sholat di sebelah kita secara tidak sengaja. Mohon pencerahan. Iya. Ini orang lagi sholat, kemudian terinjak kakinya dengan anak, kemudian mengucapkan kalimat, aduh, apakah batal sholatnya atau tidak? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Ya, bicara tentang al-kalam fi athna'is sholat, bicara tentang hukum bicara di tengah-tengah sholat memang menjadi perselisihan para ulama ya. Karena berbicara dalam sholat itu kan ada dua jenis, ada 2 macam. Pertama memang jenis yang diperintahkan, seperti takbir, Allahu Akbar, itu kan diperintahkan. Atau tasmi', sami Allahu liman hamidah, atau baca Quran, itu ya. Atau ya lafaz-lafaz yang diperintahkan untuk sholat. Maka itu sepakat tidak ada masalah karena memang diperintahkan. Yang kedua, dari yang pertama ini ada turunannya. Bagaimana kalau ucapan yang di luar daripada sholat itu dalam rangka untuk kemaslahatan sholat itu sendiri. Contoh umpamanya imam lupa, ya kan? Kemudian kita benarkan. Itu kan kemaslahatan sholat namanya. Seperti hadis Dzul Yadaini contohnya ketika Rasul sholat duhur atau asar, habis 2 rakaat salam. Kemudian Rasul langsung pergi, duduklah dia bersandar di sebuah tiang. Datanglah Dzul Yadain, ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar sholat ataukah engkau ada wahyu turun? Sehingga masa duhur atau dalam riwayat asar kok cuma 2 rakaat? Kata Rasul tidak diqashar dan juga tidak ada wahyu turun. Kemudian Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, apakah yang dikatakan Dzul Yadain itu benar? Ya, kata semua sahabat. Maka Rasul kemudian melanjutkan sholatnya, tambah lagi 2 rakaat, kemudian salam. Artinya kan Dzul Yadain ngobrol dengan Nabi. Nabi pun kemudian nanya lagi kepada sahabatnya. Kemudian tidak mengulang sholatnya, hanya melanjutkan sholatnya. Dan di sini kalau sebenarnya mengatakan bahwa ucapan untuk kemaslahatan sholat tidak ada masalah. Ucapan untuk kemaslahatan sholat itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana ucapan ini tidak ada dalam sholat, bukan takbir, bukan tasbih, ya kan? Dan juga bukan untuk kemaslahatan sholat. Ini kan kalimat yang di luar sholat, seperti yang Anda tanyakan, Anda diinjak tiba-tiba, ya kesakitan gitu ya, itu kan bukan kalimat-kalimat dalam sholat gitu ya. Maka ulama membagi 2. Anda mengucapkannya karena ada maksud, ataukah Anda mengucapkan karena tidak ada maksud. Kalau spontanitas saja, tidak ada maksud, seperti umpamanya latah. Ada orang yang mengucapkan salam, tiba-tiba Anda sedang sholat, menjawab waalaikumsalam. Ya, spontanitas, nggak ada maksud, nggak ada apa-apa gitu ya. Maka, wallahu a'lam, para ulama mengatakan tidak batal. Tapi kalau ada maksud, ya ada maksud, maka
jelas membatalkan sholatnya. Dan saya kira kalau Anda terinjak kemudian tiba-tiba sakit luar biasa hanya mengatakan aduh gitu saja, ya wallahu alam, saya kira tidak membatalkan sholatnya. Ya, wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya untuk pertanyaan Bapak Ibu hamba Allah tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya ada titipan pertanyaan Ustaz. Saya punya teman yang dulu beliau ini punya hutang di lembaga keuangan atau bank dan belum sempat membayarnya, dan saat ini beliau ingin bayar hutangnya di lembaga keuangan atau bank itu, tapi tidak tahu mau bayar kemana karena lembaga keuangan atau bank itu sudah tutup saat ini Ustaz. Mohon nasihatnya dalam masalah ini. Ya, alhamdulillah punya utang ke bank, pas mau dibayar banknya pula tutup. Macam mana hukumnya? Ya, pertama, kalau membayar ke bank itu, kalau Anda punya hutang ke bank atau mungkin dulu orang tuanya punya hutang kemudian meninggal, otomatis kan anak-anaknya yang membayarkan ke bank. Ulama mengatakan cukup membayarkan pokoknya saja, karena bunga itu bagian daripada riba. Jadi cukup membayar pokoknya saja. Kemudian yang kedua tentang masalah, ya tetap dibayar, namanya utangnya harus dibayar. Adapun yang kedua masalah banknya tutup, kan bank ini kan ada yang punya. Apakah dia bank itu milik BUMN, pemerintah, ataukah milik swasta, milik pribadi, atau mungkin berserikat beberapa orang membuat bank. Saya kira bisa dilacak lah itu, pemiliknya siapa ya. Jadi tidak sulit lah. Banknya tutup kan mesti tahu, ini bank ini punya siapa, punya saya membuat bank secara swasta. Bisa saja kan dilacak. Oh ini miliknya Abu Humairah. Kalau memang nggak ketemu sesudah mati kan ada keluarganya, ada anak-anaknya. Saya kira nggak sulit lah kalau bank itu kan juga, karena bank itu kan umum sifatnya. Tapi kalaulah seandainya terjadi, udah tutup, nggak tahu siapa pemiliknya, dicari ke sana kemari nggak ada informasi, nggak bisa dilacak gitu ya. Maka bagaimana yang harus Anda lakukan? Kalau bank negara sudah jelas lah kan, ya negara ya hari-hari hadir kepada kita. Mungkin kalau bank swasta mungkin ya agak sulit, pemiliknya udah nggak tahu di mana, entah berantah gitu ya. Anggaplah seperti itu. Maka cukup Anda sedekahkan uang itu, kemudian diniatkan kepada pemilik bank swasta itu siapa orangnya. Sedekahkan kepada mereka secara harta, secara pahala kita sedekahkan karena yatim, pembangunan masjid, pembangunan pesantren atau apa. Kemudian Anda niatkan ini untuk sedekah kepada pemilik bank. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya untuk pertanyaan hamba Allah tadi. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di hari siang ini, ada Bapak Denny di Batang Kota. Ustaz, pertanyaan dari Bapak Denny, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sudah mengikuti manhaj salaf? Ya, alhamdulillah. Bagaimana seorang itu dikatakan telah mengikuti manhaj salaf? Apabila disebut salaf, artinya 3 generasi terbaik umat ini. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Usulus Sunnah di poin yang pertama. Apa kata Imam Ahmad? Min usul sunnati indana, min usuli sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk manhaj ahli sunnah adalah seseorang tamasuk, berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan, diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu maknanya bukan semua yang diamalkan para sahabat kita amalkan, mustahil. Kita tidak mungkin mengamalkan semua yang diamalkan para sahabat, kan begitu ya. Tetapi keinginan untuk bermanhaj kepada manhaj mereka, sudah ada keinginan ya untuk mengacu dalam beragama kita kembali kepada agama para sahabat Nabi SAW. Bagaimana cara berakidah, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah. Ya, sudah ada keinginan ke sana. Dan mulai merubah dirinya kembali kepada sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu sudah masuk dikategorikan manhaj salaf gitu ya. Karena mengamalkan semua apa yang diamalkan para sahabat kan mustahil itu. Tapi menuju ke sana dan terus memperbaiki diri, menyesuaikan amalan kita dengan amalan mereka, maka Anda sudah masuk pada manhaj salaf. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat
Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Maka Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina. Sesuatu yang tidak dianggap agama di zaman itu jangan pernah membuat agama di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator, falyatafadhal mashkur. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk